Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami bersama saya Bunga dan saya Melati. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sering terjadi terhadap anak-anak, yaitu penyakit diare. Betul, banyak orang tua yang langsung panik kalau anaknya terkena diare. Padahal kebanyakan kasus diare bisa pulih dengan cepat dengan penanganan yang tepat. Tapi jangan salah, jika disepelekan bisa berbahaya loh, apalagi terhadap anak-anak. Nah, makanya di episode kali ini kita langsung ngobrol dengan seseorang yang ahli dalam bidangnya, supaya kita semua lebih paham mengenai penyakit diare dan cara menanganinya. So, simak sampai selesai ya, biar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita perkenalkan beliau yang bernama Ibu Dita sebagai perawat dan pemegang program diare pada anak yang akan menjelaskan mengenai penyakit diare. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan penyakit diare pada anak dan kenapa kasusnya bisa semakin meningkat. Diare itu BAB cair ya, lebih dari 3 kali frekuensinya selama 24 jam baru bisa dikatakan itu diare. Terus konsistensi fesesnya juga cair dan volumenya itu lebih banyak dari biasanya. Ya kalau misalnya kasusnya itu meningkat ya mungkin kesadaran untuk kebersihan tangan dan cuci tangan ya pada masyarakat masih kurang ya, terutama pada orang tuanya yang memberi makan anak-anaknya. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Dita. Mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang penyakit diare. Pertanyaan yang pertama, kalau anak mengalami Pertanyaan yang pertama, kalau seorang anak mengalami BAB encer sekali atau 2 kali, apakah itu sudah disebut dengan diare atau tidak? Nah, kalau dikatakan diare itu frekuensinya harus lebih dari 3 kali ya. Terus konsistensi fesesnya harus cair, volumenya harus lebih banyak. Misalnya dari biasanya dia BAB, itu baru dikatakan diare. Gitu ya. Apakah faktor kebersihan tangan, makanan, dan minuman sangat berpengaruh? Oh iya, tentu saja. Kalau misalnya kebersihan tangan itu kan menurut WHO juga kan itu salah satu faktornya ya. Jadi kuman itu kan pasti berasal dari tangan kita ya. Jadi tangan kita harus bersih. Kalau misalnya memakan sesuatu ya harus cuci tangan dulu. Makanan dan minuman juga harus higienis. Itu juga berpengaruh ya. Pertanyaan selanjutnya, benar gak sih bahaya terbesar dari diare itu dehidrasi, bukan diarenya sendiri? Betul ya, dehidrasi pada anak itu juga membahayakan ya, bisa sampai kematian kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk pertanyaan selanjutnya, tanda-tanda dehidrasi pada anak itu seperti apa sih? Tanda dehidrasi itu ada ringan, sedang, dan berat ya. Kalau ringan dan sedang itu biasanya dia itu bibirnya kering, terus mukosa bibirnya kering, terus ini ubun-ubunnya cekung, terus rewel ya, terus jarang pipis, misalnya BAK-nya jadi popoknya kalau itu sering dilihat aja ya, jarang pipis biasanya dia. Kalau yang berat itu bisa sampai sesak nafas sama tangan dan kakinya dingin, terus si kulit perutnya juga kalau dicubit itu dia lama kembalinya. Biasanya itu yang tanda dari beratnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau anak diare di rumah, apa yang harus pertama kali orang tua lakukan? Yang pertama kali dilakukan ya kalau misalnya itu yang menjaga kebersihan tangan ya. Jadi mau apa-apa ya harus cuci tangan. Terus diusahakan untuk merehidrasi, maksudnya jadi memberi cairan yang lebih dari kebutuhannya. Misalnya anaknya lagi diare yang kasih minum yang lebih banyak. Boleh juga dibikinkan oralit ya. Kalau misalnya oralitnya nggak punya, bisa itu dibuat dari garam dan gula di rumah. Baik, apakah anak-anak yang diare tetap boleh makan atau harus dihentikan dulu makanannya? Boleh dong, boleh tetap makan. Itu kan apalagi makan yang bergizi ya. Itu terus
pengganti cairan dia yang keluar elektrolit ya emang harus makan. Kan sekarang tuh banyak banget orang tua yang langsung kasih obat anti diare. Itu aman gak sih untuk anak-anak? Ya umumnya nggak dianjurkan ya. Umumnya itu biasanya kita lihat tanda dehidrasinya dulu. Biasanya kita merehidrasi atau mengganti cairan yang keluar dulu, misalnya diganti sama kasih minum oralit dulu gitu. Apalagi untuk obat-obat diare yang menghentikan pergerakan usus itu bahaya ya. Gitu. Sebaiknya sih kita kasih cairan dulu yang sesuai sama kebutuhan anaknya. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan kondisi diare pada anak sudah harus dibawa ke dokter? Yaitu kalau misalnya lebih dari 3 kali encer, terus ada demam tinggi, terus kelihatan matanya cekung, terus kalau pada bayi ya di ubun-ubunnya itu cekung, terus mukosa bibir kering, apalagi kalau misalnya ada tanda dehidrasi berat, misalnya sesak nafas atau tangan kakinya dingin. Nah itu wajib yang untuk langsung dibawa ke IGD ya kalau misalnya ada tanda dehidrasi seperti itu. Ada nggak tanda-tanda yang nggak boleh ditunda? Yaitu tanda-tanda yang nggak boleh ditunda kalau misalnya sampai anaknya terlihat ngantuk, susah sulit dibangunkan, terus nafasnya cepat, terus kaki dan tangan yang dingin, itu wajib segera langsung dibawa ya. Itu berarti tanda shock ya pada anak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah diare pada anak di kehidupan sehari-hari? Ya dengan cuci tangan ya, orang tuanya anaknya diajarin cuci tangan, jadi sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas apa yang berhubungan, apalagi mau makan ya itu harus cuci tangan dulu sebaiknya. Seberapa penting kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan makanan? Penting sekali ya, menurut WHO juga bisa sampai 40% dia mencegah penyakit diare ya. Jadi cuci tangan itu ya sangat penting sekali. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan singkat Ibu untuk para orang tua agar lebih tenang dan waspada kalau anak mengalami diare? Ya jangan panik ya, kalau misalnya mengalami diare bisa kita observasi dulu tanda dan gejalanya. Kalau misalnya masih bisa kita tangani di rumah, kita kasih cairan seperti oralit, terus diarenya berhenti ya cukup. Tapi kalau misalnya ada tanda dehidrasi yang ke arah berat dan sedang, ya wajib ke dokter untuk diperiksa selanjutnya ya. Nah, itu tadi obrolan kita tentang penyakit diare. Banyak banget informasi penting yang bisa kita ambil. Intinya, jangan anggap remeh diare. Bahaya paling utamanya ada di dehidrasi. Jadi, yang paling penting adalah menjaga cairan anak, memberi makanan yang tepat, dan tahu kapan harus ke dokter. Semoga episode ini bisa membantu para orang tua untuk lebih waspada dan tenang ketika anaknya terkena diare. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Jangan lupa share ke teman atau ke keluarga biar makin banyak yang tahu. Saya Bunga dan saya Melati.